mol. Nah, ini perlu diulang. Enggak kan? Lanjut aja, Bi. Lanjut aja, oke. Terus molaritas itu ya mol dibagi liter, terus molaritas itu mol dibagi massa pelarut dalam kilogram dalam satuan SI. Dua-duanya ini SI ya, satuan internasional. Terus persen volume sama persen massa. Nah, di sini biasanya anak-anak manusia pelajar-pelajar sering bingung dalam menentukan satuan massa persen massa sama persen volume. Jadi ini gampangnya kita kalau mengerjakan ini kita buat definisi. Jadi massa terlarut sama massa total. Nah, terus jangan lupa satuannya juga, misalnya gram, ya bawahnya juga gram. Kalau mau kilogram, ya atasnya, ya bawahnya juga kilogram gitu. Sama kayak volume, ada lagi kalau nggak salah gini, Wake per V ini sama kayak ini, tapi tergantung satuannya. Jadi kalau misalnya gram, dia bakal dengan mili. Kalau dengan kilogram, dia bakal dengan liter gitu. Kayaknya lanjut aja nanti di pengerjaan soal supaya lebih jelas. Terus kelarutan air, kelarutan senyawa dalam air, ini kayak cuma sifat aja sih. Jadi kalau dihubungkan dengan sifat fisik suatu senyawa ya. Jadi kalau misalnya kenaikan suhu, jadi air itu punya energi lebih untuk melarutkan senyawa. Jadi ya perlu energi lebih. Jadi ya lebih larut. Nah, kalau gas, bedanya gas di sini, gas kan kalau misalnya lebih tinggi suhunya, dia bakal tekanannya lebih tinggi, otomatis kinetiknya juga lebih tinggi, jadi bakal lebih susah larut gitu. Oh ya, di sini ada pengecualian, saya nggak bakal ngebahas pengecualiannya, jadi kita lanjut aja. Nah, hukum Raoult sama hukum Henry. Hukum Raoult ini ya tentang kelarutan tadi. Enggak. Hukum Raoult ini tentang tekanan uap suatu larutan. Jadi cairan itu cenderung bakal menguap menjadi gas. Jadi kayak ada otomatis menjadi gas. Kalau di diagramnya nggak ada diagramnya. Kayaknya nggak usah deh. Ya lanjut aja daripada kelamaan. Terus sama Henry itu ya konsentrasi itu tentang konsentrasi air dan tekanan uapnya. Jadi ya mirip-mirip sebenarnya. Jadi kalau di gas ideal itu kayak ada penyimpangan yang bisa menghubungkan keduanya. Dan ada lagi kayak penyimpangannya jadi titik azeotrop. Ya lanjut aja. Oke, terus ini kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ini tuh sebenarnya berhubungan dengan yang tadi ini saya lupa menjelaskan. Jadi kalau larutan terus dikasih dengan suatu zat, dia tekanan uapnya bakal menurun karena ya kayak zat ini kan tadinya bebas, jadi terhalang lah istilahnya, bukan terhalang sih, kayak berinteraksi dengan zat yang pelarutnya, jadi lebih sibuk. Jadi yang tadinya ini banyak kan, di sini banyak, di sini jadi dikit. Nah,
Terus kenaikan titik didih sama titik beku ini, penurunan titik beku ini ya berhubungan dengan itu juga karena ya apa? Kalau misalnya tadi P itu sebanding dengan bentar. Enggak deh. Kayaknya kejauhan. Oke, sorry. Kalau agak kejauhan, nanti takut nggak waktunya. Nah, lanjut aja ya. sorry. Nah, ini gimana? Oke. Terus terus mohon maaf ini bolak-balik terus. Di pelarut di hukum Raoult ini kita pakai fraksi mol yang di depan tadi yang X per A per X total. Tadi di depan udah dijelasin. Terus kalau yang ini pakai molalitas keduanya. Untuk padatan ionik. Oh ya. Jadi di koligatif itu bergantung dengan jumlah zat terlarut, jumlah partisi perlarut. Jadi kayak misalnya ada C6H12O6 itu dalam air dia 1 mol. Dalam air ya berarti dalam larutan itu bakal ada 1 mol. Nah, kalau misalnya MgCl ini misalnya dia bakal MgCl2 dia bakal Mg plus 2Cl. Jadi ada 3 mol zatnya. Mengalihkan kenaikan titik. Ya. Ada 3 molnya. Jadi M-nya itu dikali dengan I itu jumlah ion di sini. Terus apa lagi? Oh iya, nggak semuanya itu nggak semuanya zat itu kayaknya saya mending menjelaskannya jangan lewat sini deh. Saya mending jelasinnya lewat sini aja deh. Udah nyiapin. Karena saya banyak ini, sorry ya. Nah, di suatu zat itu kalau dimasukin itu nggak bakal semuanya terionisasi. Ada konstanta ionisasinya alfa. Nah, di sini dibuat MRS-nya bakal kayak gini. Misalnya ada suatu konsentrasi, terus bereaksi sejumlah, ini nanti ini konstantanya di sini, kali Y, nah, min CA, C alpha plus, nanti ini digabungin ya, digabungin, dijumlahkan, ini bakal jadi total ionnya, jadi kayak gini. Di sini C1 plus ini. Penurunannya dari sini kalau kalian lupa nanti. Jadi gimana sih? Shift F5. Dia bakal gini.
aduh, dia bakal mol sebenarnya 1 plus alfa min 1. Ini I. Nah, tapi kalau MgCl ini larut sempurna, jadi alfanya bakal 1. Alfanya bakal 1. Jadi tetap, misalnya dimasukin ini kan 3 min 2, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Ya gitu deh. Terus, ini ada pertanyaan nggak mengenai ini? Sebelum masuk ke soalnya. Masuk soalnya dulu. Oh iya, saya lupa menjelaskan juga ada di sini part per million sama part per billion. Ya ini cuma istilah doang sih. Cuman sering dipakai karena saking kecilnya zat yang dianalisis seorang kimiawan. Jadi massa per part per million itu ya 1/1.000.000 gitu. Partisi per sejutanya. Massa per massa, misalnya 1 gram banding 1 juta gram. Nah gitu. Terus jangan terkecoh dengan 1 miligram banding 1 kilogram. Nah ini 1 ppm ini, 1 miligram sesuatu di dalam 1 kilogram larutan itu 1 ppm sesuatu. Oke, lanjut. Kayaknya mending langsung aja. Shift F5. Berapakah tekanan parsial benzen dan toluen? Nah, tekanan parsial ini bisa kita peroleh dari hukum dari hukum Raoult tadi ya. Jadi fraksi mol dikali dengan tekanan uap normalnya parsial. Nah, jadi benzen. Tekanan uap normal benzen 95,1 dikali 0,5. Di sini ada fraksi mol benzen. Masing-masing 0,5, 0,5. Karena fraksi mol itu pasti jumlahnya 1 gitu. Karena ya fraksi kan total itu nggak mungkin dari 100% kan. Nah, terus ini hasilnya. Ini hasilnya 47,55 mmHg, ingat satuan. Terus toluen itu 28,4 kali 10 24 kali 0,5, ini jadinya hasilnya 14,2 mmHg. Terus tekanan uap totalnya berapa? Berarti totalnya ya semua parsialnya kan. Jadi ini dijumlahkan. Nah, gimana nih? Di sini. B benzen plus P toluen 47,55 plus 14,2 mmHg. Jangan lupa tulis satuan. Soalnya satuan ini di koligatif ini cukup mengecoh kalau nggak ditulis. Jadi ada baiknya menulis, dan itu juga bisa dikurangi dosen katanya, nggak tahu juga sih. Jadi totalnya ini
61,75 mmHg. Terus berapakah komposisi? Nah, komposisi ini ya kayak persentase gitu. Jadi ya 47 C ya. 47,55 per 61,75 kali ya nggak usah kali 100%. Berarti komposisinya berapa ini? 47,55 bagi 1,75. 0,77. Ini benzen. Sama 14,2 per 61,75. Ini 0,22996. Ini kalau ada yang belum dipahamin langsung tanyain aja. Saya lanjutin. Oke. Terus nikotin ada ekstrak dari daun tembakau merupakan suatu zat cair yang bercampur sempurna dengan air. Berapakah molalitas nikotin dalam larutan air yang mulai membeku pada minus 45 derajat Celcius? Nah, ini tadi jadi supaya nggak bingung kita tulis dulu apa nah ini nggak bisa cerita razet. Rumusnya biar nggak bingung gitu. Nah misalnya kan di sini suatu zat cair di air ya kan larutan dalam air berarti delta TF-nya itu 0,45 derajat Celcius. Terus delta KF-nya minus 1,86 derajat Celcius per molalitas dikali molalitasnya dicari. Ya, molalitas nikotin. Ini hasilnya molalitas nikotinnya jadi 0,24. Terus ini ya, jika larutan ini dibuat dengan melarutkan 1,921 gram nikotin dalam 48,92 gram H2O, berapakah massa molar nikotin? Nah, di sini kita buat dulu biar nggak bingung ya tulisannya, rumusnya dibuat rumusnya. Jadi molalitas itu massa dibagi mr kali kg ya kan, mol per kg kan, jadi ya kok kg ya kg larutan. Kenapa rum massa larutan? Aduh, nah jadinya nah 1 kilo ini kan masanya dalam gram ya tadi, mana 1,921
Ini MR-nya yang dicari dikali massa dalam kilogram. Nah, ini dalam gram ya. Jadi dibagi 1000. 48,92 dibagi 1000 karena ini di bawah jadi dikali 1000 naik ke atas gitu. Di 1000 ya itu matematis. M-nya tadi dapat 0,24324. Nah, tinggal kita kalkulator. Ini hasilnya jadi MR. Nikotinnya jadi 161,438,006. Ini MR nikotin. Nah, terus lanjut dianalisis hasil pembakaran nikotin menunjukkan kandungan nikotin sebesar ini 74,03% berat karbon, 8,7% berat hidrogen, sama 17,27% berat nitrogen. Nah, ini kayak di semester 1 sih, kan udah pernah di semester 1. Jadi anggap aja senyawa nikotin ini 100% deh. 100 kg. Biar pas. Jadi misalnya 74,03 gram dibagi dengan berat C. Cari C itu di tabel periodik. AR-nya itu 12. Terus H itu di tabel periodik. AR-nya 1. Ini kecepatan atau gimana? Airnya 14. Terus ini perbandingan jadi 6,16. Ini 8,7. Ini 1,233. Nah, dicari KPK. Iya, KPK-nya. Ini jadi 5. Aduh, ketutupan. Ini jadi 7. Ini jadi 1. Ini kayaknya ada yang kurang deh. Ini kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya benar, sorry. Nah, ini kan tadi perbandingannya. Ini rumus empiris nikotin jadi, aduh. Rumus empiris nikotin jadi C5H7N1. Nah, tapi di sini total MR-nya cuma 12 kali 5 plus 7 plus 12. Cuma 81 MR-nya.
Nah, di sini kan berapa tadi? 161. Ya, berarti ini masih bisa dikali 2. Jadi totalnya jadi C10 H14 N2. Ini jadi rumus molekulnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini larutan 0,92% weight per volume NaCl dalam air dibuat isotonik dengan larutan MgNO32. Nyatakan konsentrasi NaCl dalam satuan molar. Nah, sini kita Apa buat tapi ini ada yang minta SS soal sebelumnya. di itu ada nggak sih? Di mana? Di mana? Di grup ada filenya nggak sih? Atau yang mana? Yang nomor 2? Muridnya Bu Julia Unggul. Wah. Sudah di SS. Don't thank you. Oke. Sama-sama. Kalau ada yang nggak ngerti langsung aja ditanyain. Soalnya Oke, kadang aman kalau... Vi, lanjut, silakan lanjutkan. Oke, lanjut. Nah, ini ya seperti yang saya bilang dari tadi. Kalau negatif itu harus ditulis dulu supaya gampang. Weight per V, jadi ya massa per volume kali 100%. Nah, ini boleh jadi dalam kg asalkan ininya liter, atau enggak gram asalkan ininya mililiter. Misalkan saya ngambilnya dalam kilogram dan liter ya. Jadi persen nah ini dimisalkan lagi. Kan ini persentase ya, persentase itu kayak perbandingan. Jadi mau berapapun itu pasti perbandingannya tetap. Jadi saya anggap aja 1 liter dikali 100%, masanya yang dicari sama dengan 0,092%. 0,92%. Nah, di sini kita dapat masanya adalah 0,0092 kilogram. Ya, atau enggak kita bisa buat jadi 9,2 gram. Oke. Terus nyatakan dalam konsentrasi molar. Nah, makanya saya buat jadi 1 liter supaya gampang. Nah, molar itu kan di M sama dengan N per V. N itu gram per mr. Saya sukanya pakai gram per mr ya, karena mol itu gram dalam meter. Jadi daripada nulis M nanti ketukar dengan M kecil molaritas, mending saya tulis gram ya. Sorry kalau misalnya ini kurang konsisten. Ya ini trik dari saya sendiri yang dikonsumsi pribadi. Oke, jadi lanjut lagi. Molnya berarti 9,2 bagi 23 per plus 35,5. Nah, ini teman-teman jangan khawatir, nanti di KBF pasti dikasih. Ini karena jadi tutor, jadi ya kita bisa bebas melihat internet tentang data-data ini. Nanti bakal dikasih sih, insya Allah. Jadi molnya di sini 0,15726 mol.
Nah, ini udah 1 liter ya, dalam 1 liter. Saya udah mendefinisikan ini dalam 1 liter, jadi bakal sama dengan 0,15, ya ini dibagi 1 liter. 15726 molar. Oke. Terus tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis tadi, tadi nggak dikasih. Tekanan osmosis itu kayak, teman-teman ingat aja gas ideal PV NRT, di mana P N per V sama dengan RT. Nah, P-nya diganti dengan Pi. Tahu biasanya kayak gini, Pi N M RT. Tekanan osmosis. Nah, ini udah cari tadi 1,5726 molar dikali R-nya satuannya 0,082. Kenapa 0,082? Karena ini mencari tekanan. Kalau kita nyari tekanan 0,082. Kalau kita nyari energi pakai 8,314. Jadi itu pembedanya kali 300. Nah, ini tinggal kalkulator. Hasilnya jadi 7,737 ATM. Oke, lanjut. Ini 2 ya. Ini 1. Terus hitung konsentrasi MgNO3. Oh ya, sorry. NaCl dalam air itu bakal Na plus Cl minus. Jadi osmosis itu di sini M-nya, M zat totalnya, total zat totalnya. Jadi ion-ionnya ini dihitung juga pakai yang tadi, yang mana ya? Yang ini. Saya hampir lupa, jadi ya emang sering dilupakan ini. Tapi tolong diingat-ingat. Jadi total M di sini itu total jumlah zatnya gitu. Ion itu dihitung satu zat gitu. Jadi ini dikali 2. Ini jawaban dari kotretan saya sebenarnya. Dan jadi ya udah dikali 2 ini. Tapi ya, ini jangan lupa dikali 2 karena ini tuh mol dari NaCl. Nah, tapi dalam larutan itu ada Na plus sama Cl min. Nah, terus di sini kan tadi dibuat isotonik. Isotonik itu tekanannya sama. Jadi kayak misalnya ada kayak sesuatu itu, membran di sini NaCl, di sini MgNO3 ya, tekanannya dibuat sama. Nah, hitung konsentrasinya. Berarti perbandingannya berapa? Nah, di situ. Oke. Nah, di sini kita udah tahu. Oh ya, kita buat dulu deh. Nomor 3 di mana ya? Di sini deh. MgNO3 plus 2. Ini jadi Mg2 plus 2NO3 min. Jadi ini ada 3 mol totalnya. 3 mol. 3 kalinya dari inilah pokoknya. 3 kalinya dari ini. Jadi hitung konsentrasi MgNO3 duanya jadi I-nya di sini 3. Jadi Pi-nya udah tahu kan tadi, Pi M
MRT. Oh iya, di sini ada. Di sini ada ternyata. MRT. Oke, sorry. MRT. I-nya di sini 3. M-nya yang dicari, R-nya 0,082. T-nya ini nggak dikasih tahu sih. Kayaknya sama sih. 300. Pi-nya karena isotonik ya, berarti sama dengan NaCl-nya. 7,737. Nah, teman-teman tinggal kalkulatorin aja. Di sini jadi 0,10484. Nah, harusnya ini kayak 2:3-nya. Jadi di sini 2 kali ini banding 3-nya. Jadi jawabannya masuk akal. 2:3-nya dari ini. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek apakah ini masuk akal atau tidak, ya di sini karena isotonik ya gitu deh. Itu matematis aja sih, matematisnya. Terus kinetika, ini udah clear ya? Atau ada apa? Tanya aja nanti. Oke, lanjut. Nah, kinematika kimia itu mempelajari laju dan ya Red Law sih. Apa sih Red Law bahasa Inggrisnya? Ya Red Law, laju reaksi dalam dan stoikiometri. Jadi karena stoikiometri juga berlangsung, jadi kayak ini hukum perbandingannya aja sih. Jadi kalau di stoikiometri itu kita kayak ada apa ya namanya? Lupa sih namanya. Ya pokoknya kayak reaksi pembatas. Nah, koefisien ini ya kayak reaksi pembatas. Jadi kayak R ini berlaku untuk semuanya, tapi koefisiennya itu harus diubah dulu. Berlaku untuk ke semuanya. Jadi 1/A, koefisiennya dibagi 1/A. Nah, plus minusnya ini cuma kayak ininya aja sih, fisisnya. Jadi di sini tuh di laju reaksi ini fisis dan matematikanya itu sangat-sangat diperlukan ya. Kalau berkurang, kalau reaktan ya berkurang, kalau produk dia bakal plus, terus lajunya dituliskan dengan ini. Nah, perhatikan ini X sama Y ini adalah order. Ini bisa sama dengan koefisien, bisa juga enggak, tergantung. Terus, order reaksi ini bisa aja dari koefisien, tapi reaksi elementer. Reaksi elementer itu reaksi yang ada mekanisme gitu. Misalnya O jadi ozon, itu bisa aja O itu berikatan dengan O dulu, ya pokoknya dia ada tahap-tahapannya gitulah. Ini terlalu jauh. Ya kayaknya terlalu jauh. Nanti kayaknya kita bakal ketemu dengan ini di soalnya, jadi nanti akan saya jelaskan apa itu reaksi elementer. Terus hukum lanjut integrasi, ya ini penurunannya dari kalkulus, jadi Anda sekalian yang bisa kalkulus, ini bakal jadi gampang banget. Saya contohin satu deh. Jadi kayak untuk orde 1 misalnya, dA per dt Ka. Nah, ini tinggal dibuat turunan implisit
Jadi D A per A K dt terus diintegralkan. Oh ya, kenapa pakai penurunan ya, ini kayak apa fisisnya gitu, apa definisi fisisnya. Ini definisi fisisnya dari kecepatan, kan ada kecepatan itu sebenarnya nggak bisa ditentuin per detiknya, tapi kalau misalnya kita buat limit mendekati 0 dari dt-nya, jadi kita bisa menentukan kecepatannya pada saat itu gitu. Terus diintegralkan, jadi ya jadi ln A oh ya, ini dari 0 sampai A ya. Ini dari 0 sampai T. Ln A min ln A0 dari A0 sampai A sama dengan K T. Nah, nanti jadi order pertama. Berlaku juga untuk order 0, order pertama, order kedua, sama ada order kedua dengan 2 zat sama aja. Tinggal di sini B. Ya tinggal diubah aja. Nanti terlalu jauh. Terus energi aktivasi. Energi aktivasi ini ya persamaan Arrhenius. Energi yang dibutuhkan sebelum bereaksi, untuk memulai reaksi. Jadi kayak harus ada yang menginisiasi, yaitu energinya dibuat dari sini. Nah terus kita juga bisa membuat energi aktivasi ini diregresikan, regresi linear kan, dengan dibuat logaritmanya. Jadi Anda kalau misalnya mau membuat regresi linear, dibuat dulu linearnya. Jadi ini Y sama dengan MX plus C. Ya, ini. Terus ini juga bisa dibuat perbandingannya, karena ya ini suatu perbandingan gitu, jadi bisa dibandingkan. Ini kayak mirip Clausius-Clapeyron. Nah, kita lanjut aja deh. Oke, 104. Nomor soal 4. Tentukan order reaksi bagi masing-masing spesies order reaksi total. Oke, ini dah dikasih. Ganti-ganti. Oke. Order reaksi ini bisa ditentukan dengan ini kan tadi R K bla 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 dibandingkan dengan R K bla bla bla. Karena soalnya ini kan apa, sebuah persamaan linear, jadi rasionya pasti bakal sama. Ya, matematisnya kayak gitu deh. Ini suatu persamaan, jadi bakal sama rasionya gitu. Nah, triknya di sini kita nyari yang sama supaya yang lainnya bisa dicoret. Di sini kan pasti bakal R sama dengan K BR O3 minus pangkat X karena kita nggak tahu ya, nanti dicari. BR minus pangkat Y sama H plus pangkat Z. Nah, misal di sini triknya kan kalau misalnya kita buat kayak gini,
ini bisa kita buat sama, cari yang sama supaya bisa dicoret. Misalnya persamaan 1 dengan persamaan 6. Di sini ininya sama, bisa dicoret. Ini bukan ini. Persamaan 2 dengan 5. 2 dengan 6. Susah banget. 2 dengan 6. Yang beda kan ini. Perbandingannya ini kalau dicoret ya. 2, 1. Ini 1, 2. Iya, 0,38 bagi ini kan 2:1 kan. Jadi kalau sama 2:1 sama ini pangkat X 2:1 ini X ya, sorry. Jadi ya kalau kita logaritmakan, ini logaritmakan, jadi X-nya bakal 1 berlaku juga dengan lain-lainnya. Kayaknya susah di sini. Kayaknya agak susah kalau saya di sini. Saya pindah OneNote aja Pak ya. Gak usah deh, di sini aja. Terus ya ingat-ingat tadi berapa tadi? X-nya 1 ya. Oke, lanjut cari yang BRO-nya kan udah tadi, tinggal BR sama ini. Cari yang BRO-nya sama H plus-nya sama. Nah ini sama nih. Ini 2:1, ini 0,86 dibagi ini 2:1 juga. Ya 2:2 pangkat X ya, X logaritma. Di sini logaritma. X-nya 1 juga. Oke. Ingat Y-nya sama dengan 1 di sini. Kita simpan di situ. Terus H plus kita cari yang sama. Ini beda. Nah, ini 2:1, ini 4 masih. Ya 4:1. Jadi 2 pangkat X sama dengan 4, kita logaritmakan. Jadi X sama dengan 2. X sama dengan 2. Oke. X kan. Z sama dengan 2. Oke, tadi tentukan warna yang spesi. Oke. Jadi kan BR minus sama dengan 1 ordernya. Ini BR min 1 H plus sama dengan 2. Terus tentukan tetapan laju reaksi tersebut dalam suhu. Nah, tetapan laju reaksi itu kan nih R sama dengan kali BRO3 pangkat 1 BR minus pangkat 1 A plus pangkat 2. Nah, kita salah satu reaksi, misalnya reaksi 1, 0,1
0,1, 0,0483. Oh, iya. Misalnya pakai reaksi 1, 0,00483 K BRO-nya. Oh ya, di sini teman-teman juga jangan lupa menuliskan satuan, soalnya kadang di tiap itu berbeda satuannya. Jadi 0,00483 S K dicari, BRO-nya 0,001 M kali 0,1 M dikali 0,005 M kuadrat. Ya, terus ditulis. Nah, ini tinggal masukin kalkulator. Sini jadi 966. Nah, satuannya di sini supaya MS, berarti K-nya harus per S juga. Sama, jangan kayak gini nulisnya. Nah, SS dikali 0,01 kali. Ini M-nya 1, 2, 3, 4 kan pangkat 2. Jadi S lagi. M kat min 3. Karena supaya S-nya ini S-nya, M-nya ada 4. Supaya M-nya M per S. Terus apa lagi yang ditanya? Berdasarkan hukum laju tentukan laju konsumsi BR. Bentukan. Ini soalnya kurang. Tadi udah dikoreksi, cuman di ini. Jadi di soalnya harusnya nih. Aduh. BRO 0,03 K BR minus 0,25 sama 0,035. Shift F5. Ada apa? Mana sih? Nah, BRO3 ini yang ditanya BRO3 kan ya? Nah, BRO3 ini koefisiennya 1, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Terus di sini dikasih tahu sih. Jadi tinggal dimasukin aja yang tadi kayaknya udah dapet. Jadi hasilnya tinggal dimasukin kalkulator aja. Jadi yang ini tadi BRO3-nya berapa tadi? Astaga. 0,15, 0,15, 0,25 sama 0,35. Shift 0,015 dikali 0,25 dikali 0,035 pangkat 2 dikali K-nya di sini 9660. Ya, hasilnya jadi
eh, maka sama dengan 0,0443 meter molar per second. Oke, lanjut. Mungkin nyampe sini ada yang mau ditanya nggak? Soalnya ini salah satu soal yang paling sering keluar. Oke, nggak ada. Nah, di sini contohnya, ada contoh lain. Di sini contohnya pertumbuhan bakteri. Nah, di sini sebenarnya ini ada kayak rumus cepat. Nah, ini. Nah, iya. Ini ada rumus cepatnya. Cuman semisal nggak ada, tapi kayaknya bakal dikasih sih. Semisal nggak ada, ya tinggal diturunin aja dari rumus tadi D per Y ADT. Ya, diintegralkan. Nah, Y sampai Y total Y0. Ya. Terus ke 0 sampai T. Nanti bakal ketemu rumusnya ln Y min ln YT. Ln Y0 KT. Nah, ini untuk pertambahan. Ini kan ada mana ya? Laju pertambahan bakteri sih, nggak ada dibilangin. Ya, ini laju pertambahan bakteri. Tapi kalau misalnya laju peluruhan suatu radioaktif, dia bakal dikasih minus. Jadi bedanya cuma itu doang. Nanti bakal ketemu sih kalau nggak salah. Oke, tinggal dimasukin aja rumus. Nah, ini bisa dibuat rumus gini. Ln N. Terus sama-sama dibuat pangkat E. Jadi ln-nya dihilangin. Jadi Y sama dengan, pakai N aja kalau nggak. N sama dengan N0 KT. Nah, ini ya rumus di ini kalkulus kan, fungsi transenden semester 1. Tinggal dimasukin kalkulator aja ini. N di sini kerapatan awal, NO. Berarti 10 pangkat 3. Pangkat E pangkat K-nya adalah min itu menit ya, 23. 3 jam. 3 jam itu 60 menit kali 3 180 tambah 20 menit jadi 200 kali 200. Nah, tinggal masukin kalkulator, hasilnya jadi 99,484 kali 10 pangkat 3 sel per liter ya. Sel bakteri per liter. Jadi ya ini penambahannya ada di, ya teman-teman bisa ingat lagi fungsi transenden di semester 1. Terus berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, ini tinggal pakai rumus ini tadi. Jadi kalau teman-teman lupa tinggal buat ini ya. Ya ini jadi istilahnya kayak teorema lah kalau di matematika. Ya rumus sih istilahnya. Kerapatan populasinya dari segini. Ini NT berarti ya. Sama ini NO-nya. Jadi 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3 KT. K-nya 0,023. T-nya yang dicari. Tinggal masukin kalkulator.
Ini jadi berapa? Nah, T-nya jadi 30,13683 menit. Karena ini kan menit. Pasti hasilnya menit juga. Menit ya, tinggal kalau mau diubah aja teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada yang nggak dipahamin nggak? Oh ya. Ini karena bakteri penambahan di sini jadi positif. Kalau misalnya peluruhan, teman-teman tinggal diganti tandanya jadi negatif gitu. Ini bakal sama sih kayak kalau teman-teman bisa kalkulusnya, insya Allah bisa kimianya juga. Gitu. Ya semuanya sih. Kalau teman-teman ngerti fisiknya, ya bisa juga nanti kimianya. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang mau nunjukin reaksi elementer, order reaksi ini ya. Jadi dalam satu tahapan itu reaksi itu nggak berjalan langsung gitu. Jadi 2H2O menjadi 2H2O plus O2. Ini bisa aja ya kayak nambahin ada senyawa lain. Nah di sini katalis. Nah di sini regenerasi step. Nah katalis ini dia ada di awal dan ada di akhir. Zat antara atau intermediate itu ada di pertengahan doang, di awal dan di akhir nggak ada. Nah di sini I minusnya ada kan, di awal sama di akhir, tapi di tengah-tengahnya nggak ada. Nah berarti I minus ini adalah katalis. Terus ini OI ini jadi intermediate. Terus pirolisis, nah ya ini sama aja sih. CH3 di sini. Oh ya, kita lihat terakhirnya jadi ini ya. Wah, berarti ini intermediate-nya ada banyak nih. Ini intermediate juga. C2H5, CH6 ini intermediate. Oh enggak, ini produk. Jadi jangan terkocok ya, lihat ininya juga. Ini. Oke. Jadi yang di sini intermediate cuma ini aja CH3. Karena dia di awal dan di akhir nggak ada, cuma di tengah-tengah ada. Oke. Lanjut. Ini ada yang belum paham. Ini ada chat. Oke. Ini ada. Coba ini. Kalau ada waktu nanti mungkin ada. Terus kimia inti. Peluruhan alfa. Nah, di kimia inti ya ini kalau teman-teman dari fisik yang belajar fisika ini ada kalau nggak salah di kelas 12. Ya ini sebenarnya fisika. Jadi pasti teman-teman yang suka fisika bakal menyukai ini juga. Alfa itu adalah helium tanpa elektron dengan energi tinggi. Ini alfa. Helium tanpa elektron dengan energi tinggi. Jadi muatannya 2 positif. Terus
beta itu elektron energi tinggi, gamma itu foton energi tinggi, bukan foton nih, ya gelombang elektromagnetik gitulah, gamma itu dengan energi yang tinggi. Positron itu elektron yang bermuatan positif dengan energi tinggi, dan ya elektron capture. Nah, ini contohnya reaksinya. Jadi uranium bakal menghasilkan partikel alfa jadi thorium, terus thorium jadi Pa, nggak tahu Pa-nya apa. Uranium jadi thorium, Na jadi Na, Hg jadi Au. Nah, ini tinggal disamakan atas bawahnya. Jadi 92. Berarti di sini 2 tambah 90. Ya. Di sini 238, ini 234 tambah 4 ya, 238. 234 sama 234, ya ini sama. Ya pokoknya disamain ya, atas bawahnya. Atas sama atas, bawah sama bawah disamain. Oke, lanjut deh. Terus ada deret peluruhan, ya. Ini teman-teman cuma tinggal ngikutin aja. Apa itu? Ikutin aja ya yang ini, beta. Jadi alfa ya bakal berkurang sebanyak 4. Terus beta itu kayak dia melepaskan dia melepaskan elektron. Jadi salah satu itunya jadi proton. Jadi ya pokoknya tinggal sama-samain aja sih. Terus lagi ini deret disebut ini karena nuklir berbeda. Oh, ini kayak polanya aja sih. Polanya 4n+2. Terus satuan aktivitas. Jadi aktivitas itu kayak peristiwa yang terjadi dalam 1 detik, ya bisa mengeluarkan berapa banyak partikel dalam 1 detik. Ini cuma kayak pengetahuan umum aja sih. Terus radionuklida ini ya lajunya mengikuti orde 1. Kenapa ya? Karena satu zat itu radioaktif, jadi nggak bergantung dengan zat-zat lain di sekitarnya gitu. Dia radioaktif ya karena dia radioaktif diri sendiri. Jadi konsentrasinya itu ya bakal dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Jadi orde 1 kan. Ya ini penurunannya tadi udah. Teman-teman kalau mau ngapal ini silahkan ya, kalau nggak mau dihafalin ya tinggal dibuat matematisnya aja sih. Terus ya defek massa Einstein itu ya energi ekuivalensinya dengan massa dikali kecepatan cahaya kedua. Terus visi dan fusi. Visi itu pembelahan atau pemisahan dia menjadi partikel lain. Kalau fusi itu penyatuan. Contohnya di matahari hapus. Jadi ya jangan, tapi nanti kayaknya cuma gini-gini aja deh. Oke. Ini itu aja sih, langsung lanjut soal deh. Oh, sorry. Ya agak bisa.
Ya, laju orde 1 kan ini ya. Ya kalau teman-teman lupa ya lagi-lagi tinggal diturunkan aja. Cuman repot sih kalau bisa ingetin aja. Tapi kalau misalnya teman-teman jago matematika ya pasti punya feeling gitu. Buat langsung bisa diintegralkan sat-set dari N0 menjadi NT. Nah itu siapa sih yang gratis? Dari 0 sampai menuju T sesuatu. Terus nah di sini mana ya? Waktu paruh ini waktu untuk menjadi ya separuhnya. Jadi ini jadi ya uranium dating gitu. Jadi menentukan suatu waktu menggunakan isotop karena isotop ini dia meluruh dengan suatu orde gitu, dengan suatu laju yang konstan lah, karena ya sama kan, bukan konstan yang istilahnya ya dia meluruh dengan suatu tetapan yang selalu sama. Nah, setengah T waktu paruh untuk menjadi setengahnya, jadi ini ya N0 jadi N setengah N0 ya, meluruh jadi negatif, jangan lupa tanda ini negatif, minus ln setengah NO NO kecil aja, minus ln NO K T paruh ke T setengah. Terus jadi ya kita akhirnya ini kan bisa jadi pembagian jadi 1/2. Oh ya, plusnya diganti jadi ln 0 dikurang setengah jadi ya ln 2 jadi hasilnya. Ln 2 T sama dengan K. Nah ini kayak supaya cepat teman-teman nggak bingung, ini bisa diingetin ln 2 per K. Ya tapi kalau misalnya lupa tiba-tiba gitu, teman-teman bisa dari fungsi transenden itu diturunin, bukan fungsi transenden, integral. Oke. Terus ini kan T-nya udah dikasih tahu ya, tinggal cari K-nya. K-nya itu ya ketetapan lajunya. Jadi untuk U238 ln 2 per K sama dengan T-nya 4,5 kali 10 pangkat 9. Berarti K-nya bakal tinggal dimasukin aja 1,54 kali 10 pangkat min 10 tahun. Terus oh ya, ini kan tahun negatif ya, tahun -1. Kenapa ya? Karena ini kan tahun ya, dipindah-pindah ya jadi per tahun gitu. Jadi ya jangan terlalu itu dengan satuan. Teman-teman bisa menuliskannya waktu menghitung. Ya, ini contoh yang buruk, jangan dilihat. 235 per ln 2 langsung aja ya. 9K T-nya di sini 7,2 kali 10 pangkat 8. Berarti K-nya nanti sama dengan 9,76 kali 10 pangkat min 10 tahun. Oke. Nah,
Kan udah tahu ya. Ini perubahannya jadi 9,8, 0,72 dari masing-masing 50%. Jadi nanti uranium 238 itu uranium 235 itu bakal meluruh. Ini juga meluruh, cuman perbandingannya kan lebih cepat yang ini kan. Ya, ini ya salah satunya bakal lebih cepat. Jadi teman-teman bisa membuat rasionya kalau awalnya sama, jadi kan dibuat eliminasi. Jadi lon 3. Nah, ini kan sama kan awalnya 50%. Jadi bisa ya berkurang ya, sama-sama berkurang. 2, 3, 5, dan 2, 3, dan K 2 min K1. Nah, ini K1-nya 235, K2-nya ini. Supaya nggak kebalik. Nah, tinggal dibuat, masukin ke kalkulator. Nanti T-nya dapat berapa? Ya, ini tinggal masukin kalkulator. Ini lon 0,72%, lon 99,28% dengan K-nya tadi ada yang di sini 1,54 sama kurangin ini yang jadi 1,54, 6, 1,54 kali 10 pangkat min 10 kali T-nya yang dicari. Oke. 0,72% dikurang
Ya, hasilnya bakal 5,85 10 pangkat 9 tahun. Berarti sekitar 5,85 miliar. Terus lanjut. Oh, di sini ada. Astaga. Oke. Pada tahun 2006 seorang ex-agen intelijen KGB. Wah, Putin ini meninggal dunia di London. Hasil investigasi kepolisian setempat memperlihatkan bahwa agen tersebut juga dibunuh dengan cara memasukkan isot radioaktif 210 PO ke dalam polonium dengan cara menembakkan bismut dengan neutron. Oh, jadi bismut jadi PO ini bisa dibuat dengan bisnis dengan neutron kecepatan tinggi. Nah, berarti 1 BI 209 plus 0 N neutron 1 ya. Jadi ya 210 PO. Oh, bentar ya, lagi di telepon. Oke, lanjut nomor 2. Energi ikat inti per nukleon isotop. Nah, sebenarnya ini soalnya juga kurang ya. Ini sebenarnya menghitung defek massa yang pakai rumus Einstein tadi. Nah, yang ini nanti tinggal di ini aja deh. Oke. Tadi yang satu udah. Lanjut ke yang B. Yang B massa ininya segini. Nah, energi ikat inti per nukleon. Jadi massa sebenarnya ini segini. Tapi nukleonnya ada segini. Jadi ada defek massa yang jadi berubah jadi energi untuk mengikat energi. Jadi ya polonium ini polonium ini berapa ya? Kita lihat di tabel periodik. Polonium, mana polonium? Mana anjir? Kok nggak ada? Polonium 84. Polonium ini 84. Jadi protonnya ada 84. Neutronnya ada 210 min 84. Nah, berapa tuh? 210 min 84. 126. Nah, di sini dikasih tahu di soal. Massa proton segini, massa ini segini. Nah, massa aslinya segini. Pasti nanti ada bedanya. Ya, karena itu defek massanya. Nah, jadi 84 dikali 1,00728. 126 dikali 1,00086. Nah, ya karena ini neutron dan ini proton. Nanti hasilnya ada 84 kali 1,00728. Jadi 84,61152. Ini
Jadi 126 kali 1,00866. Ini 127,09116 plus 8. Totalnya ada 611. Ini 3 atau 2 kan? Nah, ini totalnya bakal, aduh, ini ini totalnya bakal 211,78115 SMA. Karena di sini ya SMA. Aduh, harusnya ditulis SMA. Terus ini polonium dalam SMA kan, berarti beda masanya ada 211,78155 dikurang 209,9885. Beda masanya adalah 1,7983 SMA. Nah, SMA ini bisa diubah jadi ini, jadi kilogram. Jadi sama dengan 1,7983 kali 1,66053878 kali 10 pangkat 27 baru SMA ya. Ini SMA juga. Nah, ini jadi 2,8358 kali 10 pangkat 27 min 27 kg. Oke. Nah, dihitung dengan MC kuadrat. Massa energi ikat nukleon itu ya tadi udah dijelasin nih. Jadi kayak satu nukleon itu kalau mengikat itu dia bisa ya, dia butuh energi nuklir lemah. Nah, ya. Beda massa ini itu karena perubahan energinya 2,835 kali 10 pangkat 27 kali kecepatan cahaya 10 pangkat 8 pangkat 2 MC kuadrat kan. Jadi 58 kali 10 pangkat 27 kali ini bakal jadi 2,5522 10 pangkat min 10 joule. Ini energinya dalam joule. Terus energi per nukleonnya. Nah, nukleon itu yang ini nih. 210 ya, nukleon itu intinya inti dari atom gitu. Ada proton, ada neutron. Nah, 210 ini kan proton per neutron dan plus neutron ya. Jadi tinggal dibagi 210 aja. Jadi energi per nukleonnya itu 1,153 4 kali 10 pangkat min 12 joule per nukleon. Oke, lanjut. Tentukan presentase isoton sisa dalam ini. Korban 103 kali. Oh iya, C dulu. Memancarkan partikel alfa ya. Oke. Yang C
polonium 210 tadi 84 ya kalau nggak salah. Nah ya, 84. Dia memancarkan partikel alfa. Partikel alfa itu helium 2, helium 4. Energi tinggi. Jadi ini atas kurangi atas jadi 206, 84 kurangi 2, 82. Nah, di sini cari tabel periodik yang 82. Nah, di sini di tabel periodik yang 82 ini pelumbung. Nah, ini. Terus tentukan persentase 200. Nah, ini waktu paruhnya udah dikasih tahu sih di atas, jadi aneh. Ada di sini malah. Pertama, yang kita butuhkan apa sih yang di sini? Kan kita udah tahu tadi ln n sama dengan ln n0 in kt kan. Nah, di sini kita udah punya T-nya. Terus persentase ya berarti perbandingan. Berarti yang belum punya ini K-nya. Nah, kita K ini bisa kita cari dari ln 2 per T sama dengan K. Nah, ini waktu paruh ya. Tadi udah dijabarin. Nah, kalau lupa tinggal ingat-ingat lagi penjabarannya gimana. 138 hari. Oke. Berarti K-nya sama dengan bakal 5,022 kali 10⁻³ hari. Berarti tinggal masukin ke rumus yang ini. Anggap aja bentar. Ln n 100 dengan KT. Oh ya, 100 ini saya jadiin oh ya, ini minus. Jadi saya jadiin 100 karena itu dicarinya dalam bentuk persentase. Jadi ya kayak gampang aja.
Lama banget. Nah, ini di catatan saya ada T-nya jadi 89%. Ya, ini tinggal dimasukin kalkulator aja. Oke, terus hitung energi yang dihasilkan dalam joule keseluruhan isotop. Nah, ini sama kayak yang B. Dihitung defek masanya. Massa partikel 0,4. 1 mol isotop. 0,1 mol isotop. Dan 209. Nah, 209,96285. 6285 dikurang 4,0125. 4,0151. 151. Ya. Ini bedanya kali satuan. Ini di mana sih, ada di sini. Kali 1,66. Ya, kali 1,660337878. 1,66053878 27 kg. Ini kan SMA diubah jadi kg, jadi tinggal masukin kalkulator aja. 9,91285 kurang. Entar. Ini ada yang salah deh. Bentar. Ada yang salah. Dari soalnya. Oke. Ini jadi saya yang salah, jadi nggak pakai ini. Jadi bedanya dari ininya, heliumnya doang. Jadi heliumnya kan jadi helium partikel alfa yang dikeluarkan itu yang jadi energi. Jadi ya kayak 210
PO-nya dikurang partikel alfa dikurang PO partikel alfa. Ya, jadinya kan kayak sama aja. Kita ngitung partikel alfanya doang kan. Jadi itu. Terus tinggal dimasukin ke rumus. Nah, ininya masanya jadi 6,6446 kali 10 pangkat min 27 kg. Terus dimasukin ke rumus Einstein. Kali 3 kali 10. 10 kali 8. 5,98019,628 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini untuk satu atau untuk 0,1 mol ya tinggal kita kali dengan 0,1 mol karena ini partikel, jadi dikali bilangan Avogadro 0,9809,628 kali pangkat min 10 kali bilangan Avogadro 6,022. Nanti dikasih sih kalau bilangan Avogadro, terus yang ini pasti bakal dikasih semua. Jadi tenang aja. Teman-teman cuma perlu tahu fisis dan matematisnya gimana. 23 kali 0,1 karena ini kan dalam per mol, partikel per mol. Ini partikel ya, tinggal di ubah-ubahnya sih. Nah, ini nanti bakal jadi 6,2. Jadi 3,6 kali 10 pangkat 13 Joule. Oke, udah. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Udah selesai sini. Tadi share screen nggak sih? Share screen kan? Aman. Oh ya udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah selesai sih dari maksudnya. Banyak sebenarnya yang belum masuk. Jadi ini kayak 50% kali. Jadi kalau bisa ini ya KBF-nya di atas 50%. Kan masih ada sehari lagi jadi bisa belajar. Ada yang mau ditanyain nggak? Sejauh ini belum ada yang nanya sih. Oh ya udah. Sama. Oke, berarti tadi ada banyak sih yang belum dikasih nih. Mungkin saya mau nambahin dikit lagi. Boleh nggak share screen? Boleh. Nah, di sini tadi sebenarnya saya udah nyiapin ini, cuman disuruh pakai PPT, jadi pakai PPT aja sih. Ini yang kurang tadi BPM udah dikasih tahu, terus normalitas itu ekuivalen itu jumlah muatan, terus normalitas itu molar dikali ekuivalen.
ya ini diperlukan untuk elektrokimia. Terus osmolarity itu kayak jumlah partikel dalam osmosis, ya kayak ionisasi juga sih osmolaritas itu. Terus hukum Roth, ya itu ada simpangan positif dan negatif. Ini kayak interaksinya. Jadi ini kalau misalnya interaksi pelarut-terlarut itu gede, dia bakal lebih apa ya? Kan kalau berinteraksi itu jadi berikatan. Jadi ya simpangannya jadi volumenya berkurang. Di koligatif tadi kayaknya udah semua. Kalau koligatif paling penurunan ini teman-teman bisa dibuat MRS-nya kalau lupa, tapi gampang sih ngingetin ini. Kayak CM itu ya mol jumlahnya dikali 1 plus alfa itu kayak apanya, ionisasinya, apa derajat ionisasinya, ya derajat ionisasinya. A itu jumlah partikelnya min 1 ya. Ini kayak aljabar aja sih. Jadi C min C alfa plus X C alfa plus Y C alfa. Terus C-nya dikumpulin, terus apanya dikumpulin, X plus Y. X plus Y jadi A di sini kan. Terus I itu jadi kayak jumlah partikelnya. Oke, terus mungkin banyak yang ini ya saya lengkap karena saya lupa, banyak yang lupa mau apa. Terus Redlaw ya ini kayak kalkulusnya ya harus ngerti lah dikit-dikit. Terus ada reaksi elementer tadi nggak seperti singgung, cuman kayaknya bakal keluar sih. Jadi reaksi elementer itu reaksi yang langkah-langkahnya. Jadi misalnya ada reaksi A menjadi D dengan katalis B, itu nggak bakal langsung kayak gini. Dia bakal jadi misalnya A plus B jadi C dulu, dan A plus C jadi D plus B. Terus bedanya, nah terus misalnya, dan ini koefisien reaksi ini baru berlaku kalau misalnya ininya slow. Ininya kan slow kan. Berarti Redlaw-nya bakal jadi A plus C, ya jadi KAC. Nah, C ini kan intermediate. Kita pakai persamaan consistency set, itu DC-nya dianggap 0, ya ubah. Ya ini kayak matematis aljabar doang sih. Nanti C-nya dikumpulin jadi 1, terus semuanya yang bukan C dipindahin ke ruas kanan, C-nya di ruas kiri. Oh ya, ini jadi gimana C-nya dikumpulin itu, jadi misalnya C ini pasti 0 kan, di awal dan di akhir itu bakal jadi 0. Jadi rate-nya dianggap 0. Terus KA plus B, K1 kali A kali B itu bakal nambahin C, jadi plus KA nih. Terus C-nya bakal berkurang kalau misalnya reaksinya balik lagi. Jadi K-1 C, terus bakal berkurang juga kalau misalnya dari C ke DB ini A plus C. Nah, ya. Jadi ya tinggal dimasukin, kayaknya bisa sih, udah bisa. Cuma ngingetin aja saya. Terus penglinearan ya tadi udah dijelasin. Terus kimia nanti kayaknya lebih banyak sih yang jelasin di sana. Jadi ya udah, kayak itu aja. Oh iya, mungkin satu lagi, semoga KBF ini nilainya lebih tinggi, soalnya setelah ini kayaknya bakal susah. Nah ini dikit banget, kayaknya pada keluar deh. Ya udah deh. Ya udah sih, udahin aja. Nah ini padanya mana ya? Pada
Oh ya guys, jangan lupa isi itu ya evalnya, meskipun tinggal dikit orangnya. Nanti bakal di-share lagi sih, biar yang isi banyak. Ya, terima kasih sudah menyimak. Oke, terima kasih banyak Kak Raffi. Terima banyak terima kasih kepada penonton yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Gitu. Oke, makasih banyak ya buat teman-teman juga yang udah hadir. Semoga sukses KBF-nya. Oke, semangat guys. Ini nggak di end aja, Bang. Ya, aku end sekarang aja ya. Udah.